Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November, minggu keempat. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru join di channel gue dan nggak tahu apa ini IHSG dan 3 saham, ini adalah segmen yang akan membahas keadaan atau kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa, gue cuma punya grup di Discord itu dan gue nggak ada grup di luar Discord ya, apalagi Telegram. So hati-hati buat kalian yang mengatasnamakan gue di Telegram ya, itu sudah dipastikan adalah scammer. Oke? Nah, berbicara tentang IHSG teman-teman ya. Jadi kemarin ya hari Jumat itu indeks kita ditutup di level 5.571. Sempat naik ya, sempat bullish dulu sedikit, tetapi kemudian dia di reject lagi dan close-nya di 5.571. Ini menandakan bahwa mungkin ada jenuh beli teman-teman ya di keadaan IHSG, dan untuk minggu depannya mungkin IHSG akan bergerak ranging teman-teman ya, atau konsolidasi menuju atau tendensinya tetap menuju ke atas ke level 5.750. Dan juga saham-saham yang direferensikan itu juga masih bergerak dalam bidang banking teman-teman ya. Masih banyak yang bisa kita lihat di bidang banking. So tanpa berlama-lama lagi, gue akan bahas ini semua di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan di sini gue menggunakan charting tools, yaitu namanya adalah Trading View ya. Jadi buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa coba nih yang namanya Trading View, karena ini sangat bagus sekali untuk analisa terutama saham. Oke. Dan di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan dari yang seperti saya bilang ya teman-teman ya, kemarin hari Jumat kemarin indeks kita IHSG ini di close di 5.571. Dan ini kemungkinan di hari Senin minggu depan ya, itu dia akan bergeraknya ranging teman-teman ya, dari level 5.500 ya sampai ke level 5.750. Kenapa bisa ke level 5.750? Karena memang itu sudah dia mau mengejar level 1,618-nya dari IHSG ya. Kemarin high-nya itu sudah di break di sini ya, dan kemudian dia naik ke atas. Kemudian pada saat dia naik ke atas ini, dia sudah membentuk structure baru otomatis, dan dia mau mengejar yang ke atasnya itu berapa. Dan di situ adalah level 1,618-nya atau di 5.750-nya teman-teman ya. Dan memang secara bullishnya juga nih, momentumnya ini bullishnya juga kuat sekali. Jadi IHSG ini memang kemungkinan besar minggu depan dia akan bergerak ranging. Kalau dia mau koreksi dulu ya, karena memang di candle terakhir hari Jumat kemarin ada candle koreksi. Dia mungkin akan turun ke level 5.500 ya, baru kemudian dia naik lagi ke level 5.750. Oke, jadi itu untuk indeks kita IHSG seperti itu. Oke, sebelum gue masuk ke saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi di trading minggu depan, gue akan bahas dulu nih teman-teman nih yang kemarin udah gue kasih tahu, yaitu yang pertama ada Citra teman-teman ya. Citra ya di sini. Nah, untuk Citra ini ya, ini kemarin dia sudah nyampe ke level 950-an ya teman-teman ya, dan itu kemarin sudah gua TP sebagian di level 940. Dan kemudian dia turun ya, turun lagi, dan gua nggak pusing karena SL-nya udah gua naikin ke entry levelnya di level 865. Jadi kalau misalnya dia kena entry level gua di situ, ya gua sudah sudah cut gitu ya, karena gua sudah ambil TP sebagian di level di 940. Jadi Citra gua akan masih biarkan, gua akan lihat dia akan kemana. Kalau misalnya dia masuk ke harga entry lagi, gua akan cut loss seperti itu. Oke. Dan berikutnya ada XCL ya. Nah, untuk XCL ini gue masih hold teman-teman ya. Karena apa? Karena harganya masih bertahan di area bullishnya ini ya. Candle bullishnya ini dia masih bertahan. Jadi gue akan hold dia karena dia bergeraknya masih ranging dari level 2290 sampai ke level 2370. Jadi gue akan hold masih seperti kemarin, dan gue akan tunggu hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah kemarin dua saham yang gue referensikan ya. Dan ada banking lagi teman-temannya kemarin, dan banking itu juga masih bagus sebenarnya. Dan minggu depan ini ya, atau untuk referensi minggu depan, gue masih mereferensikan saham-saham banking ya. Yang pertama itu contohnya Breeze teman-teman. Ini bisa kalian jadikan referensi ya. Breeze ini dia bergerak di tren yang bagus, moving average-nya naik, semuanya naik.
dan dia sedang mau retrace ke bawah ya. Jadi di level 1245 ini menjadi entry yang baik dengan stop loss di 1120 dan TP-nya di 1665. Itu menjadi area yang baik. Reasonnya kenapa? Karena dia masih bullish dan di level 1220 itu adalah 1245 itu adalah area supply-nya teman-teman ya. Area demand-nya itu ya. Jadi dia bisa ketika sampai situ dia bikin swing, kita bisa hajar untuk beris. Oke, berikutnya ada saham berikutnya ada Astra International teman-teman ya. Ini juga bisa dijadikan referensi. Nah, Astra International ini candle terakhir nih di candle bearish teman-teman ya, dan dia mungkin akan turun dulu sehingga kita akan nunggu dia koreksi ke level 5525 ini teman-teman. Dan kemudian kita stop lossnya bisa di 5300 dan TP-nya bisa di 6050-an atau di level 6000, itu sudah cukup. Risk reward ratio-nya 1:2,33, ini menjadi yang bagus juga. Reasonnya kenapa saya pilih Astra ya, karena dia structure sebelumnya, high sebelumnya sudah di break juga dan dia bikin new high lagi teman-teman. Dan kita tinggal tunggu koreksi dengan harapan bahwa ketika dia mencapai area ini ya, moving average yang berkluster dengan resistannya ini, itu dia bisa bikin swing low dan dia bisa terus bergerak naik. Itu untuk Astra International. Oke. So, itu adalah kedua saham yang bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Dan berikutnya gue akan bahas saham-saham yang kalian request ya di kolom komentar video sebelumnya. Gue akan bahas satu-satu. Yang pertama ada Antam. Oke, ada Antam seperti ini. Nah, Antam ini sudah berada di harga sudah rally teman-teman ya. Jadi kita tinggal tunggu koreksi juga. Ingat ya teman-teman, kenapa harus beli koreksi? Karena supaya RR-nya bagus. Jadi kita tunggu koreksi tetap di 1120 dengan SL-nya di 1025 dan TP-nya itu di level 1320. Oke, ini juga alasannya reasonnya sama ya, dia masih bullish kuat ya karena moving average-nya menghadap ke atas, terbuka, spasinya oke. Dan dia ini juga kita tunggu dia sampai koreksi ke area demand-nya ini yang gue garisin biru, kotak biru ini yang merupakan area demand-nya dia. So untuk Antam seperti itu, risk reward rasionya 1:2,11. Jadi ini masih bagus juga. Ya, itu untuk Antam. Berikutnya teman-teman ya, itu ada BBRI ya. Nah, BBRI ini dia bergeraknya ranging teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk kalian mau buy BBRI, bagusnya di 3920 ya. Ini udah gue bikinin 3920 dengan stop lossnya di 3760 ya, dan TP-nya itu di 4500. Risk reward ratio 1:3,63. Ini gue nggak usah jelasin kenapa BBRI bagus, karena memang secara structure juga dia bikin new high lagi, secara trennya juga dia bikin ke atas. Oke, kalau misalnya dia belum sampai ke level ini, kita jangan entry dulu, lebih baik. Oke, seperti itu. Itu untuk BBRI. Berikutnya ada BBNI teman-teman ya. Nah, untuk BBNI juga sama ya, karena mereka bergerak satu sektor, jadi level entry sama. Cuman ini kalian bisa ada opsi ya. Kalau misalnya kalian mau spekulasi, kalian bisa entry di pivotnya si Marubozu ini ya, di level 5475 dengan SL di 5250. Dan TP-nya di level sekitar 6500. Itu untuk BBNI. Atau kalau kalian mau lebih sabar, kalian bisa entry-nya di 5350, SL-nya tetap sama di 5250 dengan TP-nya juga di level 6000 sampai 6500. Itu bisa menjadi RR yang lebih bagus lagi untuk BBNI teman-teman ya. Nah, berikutnya itu ada Agro. Nah, Agro ini mirip-mirip Breeze teman-teman ya. Gaya-gayanya mirip-mirip Breeze. Jadi ya kita tetap tunggu ya di level 388. Ini untuk entry terbaiknya Agro, karena dia sudah masuk ke area moving average-nya dan juga dia tinggal tunggu bikin swing low dengan stop loss di level 336 dan TP 524. Risk reward rasionya 1:2,62. Ini gue agak cepat teman-teman karena requestnya banyak ya teman-teman ya. Gue akan usahakan untuk bahas semua ya. Nah, berikutnya ada Breeze tapi udah gue jelaskan tadi di awal video, jadi gue skip. Berikutnya ada Cepin. Nah, untuk Cepin ini sendiri ya, dia juga masih ada rejection di sini di area di candle terakhirnya ya. Jadi kita tunggu di bawah sampai di area demand-nya teman-teman ya. Kita tunggu sampai di area demand-nya, yaitu di level 6250. Itu adalah area terbaik untuk entry-nya si Cepin ini dengan stop loss di 6075 dan TP-nya itu di level 6825 dengan risk reward ratio 1:3,29 ya. Ini juga masih good untuk entry karena dia constantly bikin higher high terus ya, dan dia sekarang lagi koreksi lagi. So kita tunggu dia untuk koreksi ke level 6250 itu baru kita entry. Oke, berikutnya itu ada Tekim teman-teman ya, Ciwi Kimia Tekim.
Nah, untuk Tekim ini dia bergerak konsolidasi, ranging, akumulasi juga ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa beli di area supportnya di level area pivotnya di level 6.400 ya. Ini juga menjadi area minor supportnya dari si Tekim ini. Dengan stop lossnya di 6.100 dan TP-nya di 7.100. Risk reward rasionya 1:2,33. Ini juga masih good ya karena dia akumulasinya akumulasi positif yang akan tendensinya itu bisa naik. Jadi ini masih bisa di entry di level 6.400 tersebut. Oke, itu untuk Tekim. Berikutnya teman-teman ya, ini ada namanya RALS. Oke, ada RALS di sini. Ramayana Lestari. Ya, ini memang secara bisnis dia masih terdampak oleh corona, tetapi ya kita lihat nih pergerakan marketnya sungguh sangat luar biasa. Dia naiknya itu sangat bagus, momentum bullishnya juga dapat. Tapi harga sudah rally, dia ada rejection ke atas dan saatnya sekarang koreksi. Nah, untuk lihat berhentinya di mana, kita tarik Fibo dari level 550 sampai ke topnya di 800 ini. Kemudian saya dapat di area level sekitar 685, itu untuk entry terbaiknya si RALS ya. Stop lossnya di 530 dan juga TP-nya di 835. Itu untuk RALS dengan risk reward ratio 1:2,7. Ini juga menjadi area yang sangat baik untuk RALS. Oke, itu untuk RALS seperti itu. Berikutnya teman-teman ada TOWR, Tower ya. Nah, untuk Tower ini juga ya kita lihat dia secara trend line-nya sudah di break, dia sudah bermain di atas area trend line-nya ini ya. Ini kalau misalnya gua gambarin ya, ini area trend line-nya seperti ini ya. Kalau misalnya ini area menjadi area pivotnya, kalau misalnya kita tarik ke atas seperti ini, tarik bawah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini area channelnya dia ya. Dan dia sekarang sudah break pivot channelnya dan dia bermain di atas harusnya. So kalau misalnya kalian mau entry dia ya, ini ada double top kecil di sini. Kita tunggu dia sampai retrace ke bawah di level 1020-an 1000 sampai 1020 lah. Kalian bisa entry dengan stop lossnya di 975 dan TP-nya di 1150. Risk reward rasionya 1:2,89. Jadi kalian bisa entry di sebelah situ ya. Nah, berikutnya ada ERA teman-teman ya. Ini ERA juga menarik ya. ERA trennya juga masih naik ya, harganya juga sudah bergerak naik. Seperti biasa, candle terakhirnya juga menunjukkan rejection. So kita tunggu dia koreksi. Ingat, koreksi itu adalah kunci untuk kalian bisa trading yang bagus ya, karena RR selalu menjadi bagus. Entry-nya ERA di 1670 ketika dia retrace ke bawah dengan patokan Fibo-nya dari crown area-nya. Saya dapat di level 1670 ya, dengan SL-nya di 1960, 1560 dan TP-nya itu di level 1970. Risk reward ratio-nya 1:2,73 ya. Ini juga bisa menjadi acuan yang bagus sekali untuk ERA. Oke. Berikutnya teman-teman ada ICBP. Oke. Nah, ICBP ini juga candle terakhirnya dia candle rejection ya, bearish ya, tetapi saya rasa dia akan tertahan di candle bullish ini masih kuat ya, masih bisa nahan. So untuk area entry terbaik bisa di level 9850, SL 9425 dan TP-nya bisa di level 11.000-an. Oke. Itu untuk ICBP, risk reward rasionya 1:2,65. ICBP ini juga bergeraknya masih ranging konsolidasi dan sifatnya akumulasi juga teman-teman ya. Jadi ini masih tendensi ke up, ke atas. Kita tunggu sampai akumulasinya pecah. Mungkin ini target 11.000-nya itu akan dengan mudah dicapai oleh Indofood ya. Oke, itu untuk ICBP. Berikutnya ada SIDO teman-teman ya. Nah, SIDO ini kemarin gue sempat entry dan gue sudah kena SL teman-teman di SIDO ya. Jadi gue akan re-entry-nya lagi tuh di mana? Itu ada di level 750 sampai 760, itu area entry gua. Kenapa di situ, Bang? Karena di situ terdapat area supply, area demand ya, teman-teman ya. Jadi ini area demand-nya, kalau bisa gua gambarin di sini ya. Ini menjadi area entry gua di 750-an, 740 sampai 750-an dengan SL-nya di level 700 dan juga TP-nya di level 860-an ya, teman-teman ya. Risk reward ratio 1:2,67 itu menjadi area atau menjadi RR yang terbaik untuk SIDO. Jadi jangan entry sekarang dulu untuk SIDO. Berikutnya ada BJTM ya, teman-teman ya. Nah, untuk BJTM ini dia sekarang berada di level resistance ya. Ini sayangnya berada di level resistance di atas ini dan dia akan bergerak turun dulu nih. Jadi kalau untuk BJTM kalian kalau mau entry ya bisa di area 618-nya Fibo-nya dia ya. Kalau misalnya kita bikin Fibo-in dia ya, dari bawah ke atas, kita bisa lihat 618-nya di mana? Di level 550, teman-teman, sekitar 550. Ini kita bisa entry di sini ya dengan stop loss-nya di 786-nya aja. TP-nya bisa di high-nya sebelumnya di 640. Jadi entry-nya 550, SL 525,
TP-nya 640 dengan risk reward ratio 1/3,6. Ini gua rasa menjadi posisi terbaik untuk BJTM sekarang. Oke. Itu untuk BJTM. Berikutnya teman-teman ada DOID atau DOID ya. Nah, Delta Dunia Makmur. Untuk DOID sendiri dia udah kena ke area supply-nya teman-teman, dan dia ada rejection, dan tampaknya dia akan membentuk yang namanya swing high nih. Dan kalau jadi swing high, gua akan stay away dulu dari DOID. Kenapa? Karena ini banyak pattern-pattern yang menunjukkan dia bakal bisa turun lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ekstrim nunggunya atau kalian benar-benar mau DOID ya, kalian bisa tunggu di area sini, teman-teman. 184 itu untuk area entry teramannya si DOID ini. Atau kalian kalau mau spekulasi ya boleh aja sih kalian bisa entry sekarang, tapi kalian SL-nya ya cukup di bawah resisten ini di 266 ya. Jadi kalau misalnya mau entry sekarang ya, kalian entry di 274, SL-nya di 258, TP-nya di 330-an teman-teman ya. Itu untuk DOID. Risk reward ratio jadi 1/3,63. Tapi sekali lagi itu spekulasi. Kalau mau aman ya di level bawah sini 184 tuh udah jadi area yang bagusnya untuk DOID. Oke, berikutnya ada S1R atau ACES ya. Nah, untuk S1R ini dia mengalami koreksi ya teman-teman. Dia sudah kena resisten ya di atas ini, dan ini sedikit nampaknya sudah terbentuk double top ya. Seakan-akan double top, tapi ini bukan double top karena masih ada yang lebih tinggi high-nya sebelah kirinya. Jadi dia hanya koreksi biasa, dan dia sudah mendekati area supply-nya teman-teman ya. Sorry, area demand-nya teman-teman ya. Dan dia ketika sudah masuk area demand, kita tinggal tunggu dia bikin swing low aja di sini ya. Di level 1595 teman-teman ya, bikin swing low baru ke atas. Ketika baru kita buy dengan SL-nya di 1540, TP-nya di 1760 sampai 1780. Oke, risk reward ratio 1/3. Ini menjadi RR yang sangat bagus juga untuk S hardware. Nah, berikutnya ada Unilever teman-teman ya. Unilever ini gua nggak terlalu interest. Kenapa? Karena dia structure low-nya sudah di break teman-teman, dan sekarang harganya bermain di bawah itu loh gitu ya. Dan dia akan menuju ke level mana nih kalau dia mau turun? Ya segampangnya kita tarik 1/1 aja ya, seperti ini ya contohnya ya. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini bisa ke level 7075 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Unilever, lebih baik di level itu 7075. Oke. So sementara sekarang Unilever diamin dulu aja ya, kita cari saham yang lain. Berikutnya ada Waskita Karya, WSKT. Ini saham yang bagus teman-teman, tetapi harganya sekali lagi sudah rally ke atas. Jadi untuk seperti ini kita tunggu seperti biasa koreksi. Levelnya udah gue gambarin teman-teman ya, di area sekitar 850 sampai ke 900. Itu menjadi area entry kalian. Kuncinya apa? Ketika masuk ke area tersebut dia bikin swing ya, swing low, kalian bisa langsung entry di sana. Dengan stop loss-nya itu kalian bisa di area, sebentar gue gambarin di sini. Kalian entry di sini ya, terus stop loss-nya bisa di level 790 dan TP-nya itu bisa di level 1100 dengan risk reward ratio 1/2. Ini juga menjadi entry yang lumayan untuk Waskita Karya. Oke. Dan yang terakhir teman-teman ada yang namanya Friend. Oke. Ini yang terakhir ya, Friend. Dan Friend ini ya dia bergerak masih di fase bearish-nya atau di trending bearish-nya, dan candle terakhirnya juga ada bearish rejection. Dia karena sudah kena ke magnetnya si bearish moving average ini. So, kalau misalnya untuk kalian yang mau Friend, lebih baik tunggu dulu deh gitu ya, karena ini belum ada momentum sama sekali nih untuk buy nih. Jadi kalau misalnya kalian mau buy, tunggu dulu dia bikin transisi ya, menunjukkan minimal ada transisi dari bearish ke bullish-nya deh, baru kita bisa masuk ke Friend. So, tapi selama ini kalau misalnya kalian untuk yang tertarik untuk masuk Friend, tunggu dulu aja deh ya, tunggu dulu sampai ada momentum yang muncul. Ini kalau misalnya jalan terus ke bawah dan dia break 59 ya teman-teman, ini bisa kembali ke 50. Itu kabar buruknya dari Friend. Oke, so buat kalian yang Friend ya tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai ada momentum atau konfirmasi momentum yang bagus untuk bullish. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang sudah kalian request ya teman-teman ya. Jadi ini udah gue bahas semua. Dan juga gue mau disclaimer teman-teman ya, kalian yang mengambil informasi dari video ini pikirkan baik-baik, jangan terlalu mentah-mentah, sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian. Dan juga gue nggak memaksa sekali lagi untuk kalian mengikuti apa yang gue share di sini. Gue hanya menunjukkan saham-saham yang bisa dijadikan referensi saja ya. Jadi ini resiko tetap kalian yang tangguh. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya sharing dari gua teman-teman ya. Thank you sekali lagi dan semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG untuk 1 minggu ke depan dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk di trading minggu depan. Gue sudah jelasin semua dan juga gue sudah jelasin semua request kalian tentang saham-saham yang kalian request ya di kolom komentar. So kalau misalnya kalian mau request, kalian tinggal komen aja di kolom komentar ya, saham apa saja mau gue request teman-teman. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka konten-konten yang ada di channel ini ya. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi di sini. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang saham atau materi yang mau gue bahas untuk kedepannya. Gue akan baca dan gue akan usahakan untuk buat materi tersebut. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya videonya ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.